Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Lam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubatan 'ibadi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah tawwabur rahim." Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka tahu dan sadar bahwasanya sesungguhnya Allah SWT itu Maha menerima taubat, ya, dari seluruh hambanya. Dari seluruh hambanya selama seorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfir yajidillahu ghafurur rahima." Barang siapa yang beramal keburukan atau menzalimi dirinya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wa huwa alladzi yaqulu taubatan 'ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat hambanya, ya, yang Maha mengampuni segenap kesalahan, dan Allah SWT Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Ya. Oleh hadza fa inna subhanah. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala itu benci, tidak suka dari seorang hamba yang murka Allah Subhanahu wa taala, sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang tatkala hamba tersebut terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya kan? Yang sudah Allah tutupi. Ya, sudah Allah tutupi karena Allah itu setir. Yasturul uyub wal ma'asi. Ya, Allah yang Maha menutupi aib-aib hambanya dan maksiat-maksiat yang dia lakukan. Iya kan? Allah punya sifat seperti itu. Allah punya nama seperti itu. Loh, kok bisa-bisanya dia yang bermaksiat, yang sudah Allah tutupi, justru dia umbar kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah. Kadang-kadang maksiat yang puluhan tahun dia umbar. Ya, dia ceritakan. Sudah Allah tutupi. Terus diceritakannya dengan rasa bangga lagi. Mana unsur maksiatnya? Mana unsur taubatnya? Jadi taubat itu bukan cuma sekedar seorang meninggalkan perbuatan dosa, bukan. Tapi yang paling penting penyesalan. Ya, sebelum penyesalan itu tutup auratnya, tutup aib tersebut, tutup maksiat. Sudah, jangan terus diceritakan terus, diulang-ulangin lagi. Apa itu namanya? Ya, apa itu namanya? Mungkin dia dulu ahli zina, a'udzubillah, atau ahli khamar, tukang mabuk dan lain sebagainya, ya kan? Atau tukang menzolimi orang lain. Janganlah diceritakan. Ya, jangan diceritakan. Allah sangat murka itu. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa il mujahidin." Setiap umatku itu mu'afa. Mu'afa itu perkataan yang sangat luas. Kata yang sangat luas artinya Allah akan lindungi seorang hamba, Allah akan jaga seorang hamba, termasuk Allah mengatakan Allah akan ampuni seorang hamba, Allah akan berikan kebaikan seorang hamba selama dia tidak membongkar aib dan dosanya. Udah, kalau dia berdosa antara dia dan Allah SWT nggak usah diceritakan kepada orang lain. Apalagi penceritaannya dengan kebanggaan. Enggak. Oh, demi ibroh. Ibroh itu sudah lihat dari Al-Quran, dari Sunnah. Nggak usah ceritakan aib dan cacat. Ya, ibroh itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ibroh itu dari pelajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Udah, selesai. Apa yang mau diambil ibroh dari kita? Emang kita siapa? Ya kan? Ya. Demi dakwah. Dakwah itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan mengumbar aib dan cacat. Bukan dengan mengumbar kemaksiatan. A'udzubillah waliyadzubillah. Ini Allah sangat murka seperti itu. Makanya di sini kata Syekh, Allah sangat murka kepada seorang hamba yang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Allah sudah tutupi, nggak ada yang tahu. Dia sendiri yang bongkar. Ya kan? Berarti dia tidak mengindahkan asma Allah, nama Allah SWT As-Satir. Allah SWT berikan anugerah kepadanya. Ya kan? Allah tutupi aibnya. Jadi Allah menutupi aibnya itu tidak dihargai oleh dia. Dia bongkar aib tersebut. Apa tidak sangat murka Allah SWT? Makanya kata Nabi tadi, kullu ummati mu'afa'il mujahidin. Setiap umatku berbagai macam dosa yang dia lakukan, apa saja yang dia lakukan, masih ada kesempatan dapat afiyah, dapat perlindungan dari Allah di dunia dan akhirat. Kecuali orang yang terang-terangan dia bongkar kemaksiatannya. A'udzubillah. Ini jangan sampai kita terjatuh kepada perkara tersebut. Jadi kita harus bertobat, menyesal kepada Allah SWT. Kenapa kita cerita-cerita? Ya, jadi jangan terpancing oleh syaitan untuk membongkar aib yang sudah kita bertobat kepada Allah SWT, walaupun apapun alasannya. Enggak ada itu. Ya. Apalagi
kemudian diceritakan dengan sum'ah, dengan ujub, dengan riya, tambah murka lagi Allah SWT. Sudah. Ya. Mau ambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan bongkar aib. Bongkar aib dan cacat atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya.